Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel belajar komputer dari Eyang Blangkon. Tentu saja bersama Eyang Blangkon nih. Dan ada saya Arizal Firmansyah selaku admin. Nah, kita lagi pengen membahas tentang lanjutan dari materi sebelumnya Kuat Channel ya. Betul. Ya, Eyang Blangkon. Kita lagi bahas apa nih kali ini? Ya, syarat-syarat ya Kuat Channel itu berjalan begitu. Oh, syarat-syarat Kuat Ya. Channel. Siap. Monggo Eyang Blangkon. Langsung. Oh iya. Oke ya, saya lanjutkan tentang teknologi atau arsitektur Kuat Channel ini. Jadi kita memasang modul memori tidak boleh sembarangan ya. Ada syarat-syaratnya kayak begini. Minimal kalau kita mau gunakan yang Kuat Channel itu, modul memorinya harus ada 4. Jadi ada 4 bisa kita pasang. Sebelumnya sudah kita bahas kalau dia hanya 3 modul kan jadinya triple channel ya. Kayak gitu. Jadi harus 4 atau kelipatannya. Kelipatannya. Ya, 4 jadi 8. Ya 8. Contohnya kalau kayak begini ini kan 8 ya. Ya. Barulah Kuat Channel itu bisa berjalan. Misalnya tidak seperti itu, tidak 4. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Kalau ini kita bicara logika aja. Misalnya kalau di sini 3, kan jadi 3 triple channel kan? Betul. Kalau 2 dual channel. Nah, bayangkan gini. Kalau Anda punya 6, nah dipasang di sini, dipasang di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berjalan tidak akan Kuat Channel. Tapi triple, mari kita lihat ini. Asalkan peletakannya tepat loh ya. Nah, coba sampai 6. Ini kan hanya tersambung di 3 channel aja. Jadi kalau Anda punya 6 modul memori Anda pasang akan berjalan triple channel kalau pemasangannya tepat. Makanya harus 8 supaya dia bisa kuat channel. Tadi, jadi syarat pertama 4 atau kelipatannya. Kemudian yang kedua, peletakannya harus tepat. Nah, tadi sudah kita bicara ya. Jadi misalnya kalau kayak di sini sih bisa sembarangan ya. Tapi kalau yang di sini nggak bisa. Kalau pasang 4 ya taruh yang hitam-hitam atau yang merah-merah tadi itu. Jadi peletakannya harus tepat gitu. Jadi kalau nggak tepat ya dia tidak akan berjalan kuat channel. Kemudian ada lagi syaratnya gini. Yang direkomendasikan itu kapasitasnya, jadi ukurannya ya, besarnya itu sama kecepatannya sebaiknya sama agar dia bisa berjalan secara optimal. Artinya begini, misalnya kita pakai yang 8 giga, betul. Ya per modulnya. Maka semuanya harus 8 begitu. Supaya dia bisa berjalan sempurna. Dan kecepatannya harus sama, jadi bassnya itu harus sama. Ya misalnya bassnya berapa sih, saya sudah lupa itu ya. Misalnya bassnya 4000 berapa megahertz gitu ya. Harus sama. Bagaimana kalau itu semuanya berbeda? Terus terang saya belum pernah mencobanya. Tapi rekomendasinya adalah itu. Ya. Kemudian syarat berikutnya apa lagi? Nah, biasanya di BIOS ya, kalau Anda masuk di komputer kan pertama kali kita merakit atau apa kan masuk di BIOS. Betul. Nah, di BIOS itu nanti cari di situ. Jadi harus diaktifkan. Jadi di situ nanti ada pilihan-pilihan kayak dual channel ya, triple channel, Kuat Channel. Itu aktifkan semua. Jadi itu harus diaktifkan dulu. Kalau itu nggak diaktifkan bisa jadi dia tidak akan Kuat Channel. Nah, itu beberapa syarat yang harus dipatuhi gitu ya. Jadi kayak tadi kalau itu berbeda bass saya belum pernah coba, berbeda kapasitas juga belum pernah mencoba ya. Sama loh untuk yang sebelah sini tadi itu, kan yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa pada kenyataannya ada motherboard yang Kuat Channel dan memiliki 8 slot, peletakannya seperti ini itu. Ya, jadi dia ada di kanan dan kiri prosesor masing-masing 4. Jadi kalau Kuat Channel ya di 4 modul ya harus dipasang yang hitam begitu. Atau merah-merah. Kalau dipasang satu sisi di sini akan berjalan dual channel. Seperti itu mungkin tambahannya. Iya, ini perlu saya tambahkan mungkin ya yang Blangkon dari
wawasan yang disampaikan oleh yang Blangkon, ilmu yang luar biasa ini. Jadi bahwa Quad Channel ini hanya untuk prosesor masa kini ya. Betul. Dan tidak berlaku untuk prosesor yang maksudnya sistem Komputer. motherboard, sistem komputer yang masih menggunakan chipset not bridge dan short bridge atau yang konvensional, yang lama. Itu masih belum ada Quad Channel. Kalaupun ada 4 slot, itu berarti masih dual channel maksimal. Iya. Kalaupun ada 4 slot. Jadi kalau Anda menggunakan CPU yang sudah sistem PCA seperti ini, mending jangan biarkan kosong gitu slotnya. Kuat kalau misalnya ada 4 slot, ini biasanya sudah Quad Channel ya, seperti itu ya kalau untuk yang Core i atau yang prosesor masa kini gitu. Iya. Iya, itu juga patut diketahui juga. Iya. Sebetulnya penentu dia itu single channel, dual channel, triple channel, quad channel, itu yang menentukan adalah memory controller. Iya. Memory controller penentunya. Nah, untuk yang sistem baru, memory controller itu ada di CPU. Iya. Itulah sebabnya untuk yang komputer masa kini ya. Kalau siapa yang menentukan dari teknologi multi channel ini, penentunya prosesor. Betul. Ya, bukan lagi motherboardnya itu, Oh, iya, bukan benar. prosesornya. Betul. Makanya di sini tadi contohnya pasti kita akan bilang prosesornya. Prosesornya. Jadi kalau Core i7 9800X ya, nah dia itu quad channel karena memory controller yang ada di prosesor ini memang sudah didesain quad channel. Kalau Anda gunakan prosesor lain mungkin bisa berbeda seperti itu. Betul. Nah, karena disinilah letak daripada memory controller. Tadi betul tuh yang dikatakan oleh Mas Rizal ya, bahwa quad channel ini hanya berlaku untuk komputer masa kini ya, baik AMD maupun Intel. Kalau yang di Intel itu berlaku di Intel Core i ya, ada di situ. Karena apa? Munculnya quad channel itu adalah pada masa Core i ini muncul begitu. Jadi contoh gini, triple channel, quad channel dan selanjutnya itu hanya ada di Core i begitu. Betul. Karena muncul pertamanya di situ. Sama ya di AMD juga begitu. Jadi di prosesor yang tipe baru. Sedangkan untuk yang tipe lama, memory controller itu kan ada di chipsetnya. Betul. Ya. Nah, pada saat itu tuh memory controller yang di chipset itu paling tinggi itu sudah di desain arsitekturnya itu dual channel. Jadi kalau dia ada 4 slot, memang ada banyak itu yang di komputer lama itu 4 slot itu ya. 4 slot. Nah, itu bisa kemungkinan single channel, bisa kemungkinan dual channel. Jadi kalau kita berpatokan kayak begini, pokoknya kalau slotnya 4 pasti quad channel, belum tentu. Iya, betul. Ya. Jadi lihat dulu dia ada di mana begitu. Iya. Nah, Apalagi kalau misalnya masih belum PCH yang ya. Iya, Itu iya. jelas mungkin ada chipset not bridge dan short bridge, berarti penentunya masih di chipset. iya betul. Sedangkan kalau ini sudah sistemnya adalah penentunya CPU. Ya, Kayak gitu ya. jadi kalau biasanya kalau sudah di Core i yang tipe baru, kalau ada 4, itu biasanya sih 4 channel memang. 4 channel ya. Biasanya gitu ya. Betul. Tapi kalau ada yang di luar itu, tidak tahu. Tapi memang pernah ya. Kalau ini saya nggak melihat langsung, tapi saya melihat dari literatur luar ya, yaitu para pakarnya di situ, itu menunjukkan ada sebuah motherboard nih. Motherboard itu slot memorinya 4. Tapi yang satu itu warna hitam, yang 3 ini warnanya beda. Jadi warnanya misalnya apa ya waktu itu ya, kuning gitu ya, misalnya kuning gitu. Atau biru. Ingat saya sih biru kayak itu. Nah, jadi ada 4 slot. Yang satu hitam, yang 3 biru. Ternyata dia itu untuk triple channel. Yang jadi pertanyaan sampai sekarang, lantas yang satu itu untuk apa gitu loh? Yang hitam. Itu para pakar juga bertanya-tanya itu juga gitu. Jadi dalam hal ini yang tahu ya produsennya ya. Betul. Kita nggak paham juga. Sebelum itu ditanyakan, saya bahas dulu di sini. Jadi saya juga nggak paham juga di situ. Betul. Ya, jadi 4 betul, tapi yang sama itu 3 dan di situ rekomendasinya dia itu triple channel. Triple channel. Ya, ini kasus-kasus
tambahan aja. yang terjadi di luar sana yang ya. Iya. Ya. Oke. Baik, mungkin itu yang Blangkon. Iya. Pembahasan Kuah Channel selanjutnya ini tentang syarat-syarat tentang penerapan Kuah Channel agar bisa teraktifkan secara optimal ya, bekerja secara optimal seperti yang sudah disampaikan yang Blangkon tadi. Ya, semoga bisa bermanfaat. Tambahkan ya. Iya, iya. Bagi pemirsa yang mungkin ada yang tahu hal-hal yang mungkin belum terbahas, Iya. silakan komen di kolom komentar ya. Iya. Mungkin nanti akan kami ulas lagi kalau perlu akan seperti itu ya. Betul. Iya. Ya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang Blangkon. Sama-sama.